Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pertemuan kita kali ini adalah pelajaran fikih. Ini sudah memasuki semester 2 ya anak-anak ya. Pelajaran fikih yang akan membahas tentang khitan. Pengertian khitan. Khitan adalah membersihkan alat kemaluan. Cara khitan bagi laki-laki dengan memotong kulit ujung kemaluan atau yang disebut dengan kulub, sehingga kepala kemaluan itu tampak terbuka. Jadi kalau khitan itu ujung kemaluannya dipotong sehingga tampak terbuka, ya. Sedang khitan bagi perempuan ialah memotong sedikit bagian kemaluan, memotong sedikit ya. Adapun hukum khitan itu hukumnya wajib bagi laki-laki, kalau bagi perempuan hukumnya adalah sunnah. Khitan merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah disyariatkan sejak Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kemudian diteruskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang menerima perintah khitan pertama kali itu adalah Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad itu cuma meneruskan saja, meneruskan yang disyaratkan kepada Nabi Ibrahim itu diteruskan oleh Nabi Muhammad. Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. An-Nahl ayat 123. Artinya, kemudian kami Allah wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang hanif itu yang benar ya. Dan bukanlah dia termasuk orang yang musyrik. Artinya Nabi Ibrahim itu bukan termasuk orang yang musyrik. Khitan sebaiknya dilaksanakan sejak anak berusia 7 tahun sampai sebelum balik. Jadi sebaiknya dilaksanakan usia 7 tahun sampai sebelum balik. Jangan sampai anak-anak sudah balik belum khitan. Karena apa? Karena kalau sudah balik itu sudah diwajibkan untuk sholat. Jangan sampai sudah balik belum khitan. Karena apa? Salah satu dari syaratnya sholat itu adalah bersih dari najis, suci dari najis. Salah satunya untuk membersihkan najis itu adalah dengan khitan. Mengapa anak-anak? Kalau belum khitan itu anak-anak, di ujung kemaluan anak laki-laki itu membawa najis. Kalau di ujung kemaluan membawa najis, berarti anak itu ya membawa najis. Kalau membawa najis berarti kalau sholat ya sholatnya berarti tidak sah anak-anak. Karena kemaluannya membawa najis karena belum dipotong. Kalau anak laki-laki itu sudah khitan, itu berarti najisnya ujung kemaluan itu membawa najis anak-anak. Mengapa sih? Kalau pada waktu kencing anak laki-laki itu kencingnya tidak bisa tuntas turun semua. Ada yang nyangkut di ujung kemaluan kalau belum dihitan atau basa Jawa disunat. Kalau sudah disunat atau dihitan, ujungnya kan dipotong anak-anak. Dipotong hingga tampak terbuka, sehingga kalau kencing nggak ada yang nyantol, nggak ada yang nyangkut di ujung kemaluan itu. Kalau diceboki, bahasa Arab istinja ya, bahasa Jawanya diceboki atau dicewoki ya. Diceboki habis kencing kan cebok kan anak ya. Kalau diceboki bisa bersih kalau sudah khitan. Tapi kalau belum khitan, meskipun diceboki ya bersih luarnya saja. Di dalamnya ujung kemaluan itu tidak bisa bersih karena nyangkut di situ. Makanya khitan itu bagi anak laki-laki hukumnya wajib. Kalau tidak khitan ya bisa membawa najis terus. Kalau membawa najis, kalau sholat ya sholatnya tidak sah. Ya, kalau tidak sah ya otomatis tidak diterima oleh Allah. Sekarang manfaat dari khitan, apa itu manfaatnya? Manfaat khitan
Satu, menjaga kesucian sebagai sahnya sholat, sebagai syarat sahnya sholat. Tadi yang sudah saya sebutkan, lek gak sunat, lek gak hitan, sholatnya berarti tidak sah. Bukan berarti begini anak-anak, aku kurang sunat, saya belum hitan, wis gak usah sholat. Enggak seperti itu. Tetap harus sholat meskipun belum hitan, ya. Mengapa? Itu sebagai latihan anak-anak. Sebagai latihan sholat, nanti kalau sudah tiba waktunya balik, itu kan wajib anak-anak. Kalau kita sudah terbiasa sholat, kemudian tiba waktunya balik, maka sholat itu tidak menjadi berat, menjadi ringan. Kalau sekarang misalnya, aku kurang balik, gak usah sholat dulu, enggak seperti itu. Kalau sekarang gak mau sholat, alasannya belum balik, nanti kalau tiba waktunya balik, kemudian dia akan keberatan untuk melakukan sholat. Jadi mulai sekarang, mulai kecil, kita tetap berlatih untuk melakukan sholat, ya. Dan syaratnya diantaranya adalah suci dari najis, ya. Kalau belum dihitan nggak bisa bersih dari najis, nggak bisa suci dari najis karena membawa kotoran, membawa najis terus di ujung kemaluannya. Makanya hitan ini hukumnya wajib bagi laki-laki, ya. Kemudian manfaat yang kedua, memelihara kebersihan. Sudah tentu anak-anak, karena ujung kemaluannya dipotong, jadi ujungnya nggak bawa najis, nggak kotor. Itu artinya memelihara kebersihan. Kemudian yang ketiga, menghindari penyakit. Nah, ini mencegah dari penyakit yang ada hubungannya dengan kemaluan. Kemudian yang keempat, sebagai pengorbanan konsekuensi seorang muslim. Kalau kamu seorang muslim, apa pengorbananmu? Pengorbananmu diantaranya karena itu menjadi kewajiban bagi laki-laki, yaitu melakukan hitan sebagai konsekuensi seorang muslim. Untuk itu anak-anak, bagi anak-anak kelas 5 ini yang belum hitan, maka segera untuk melaksanakan hitan. Minta ibunya, ya, minta orang tuanya, minta segera dihitan kalau belum hitan. Karena apa? Karena sebentar lagi kalian sudah balik, bahkan sekarang mungkin ada yang sudah balik, ya, sebentar lagi balik, sudah wajib sholat, makanya segera untuk hitan. Kalau belum hitan, ya anak-anak, ya, segera minta hitan, ya, yang belum, ya anak-anak, ya. Sudah anak-anak, saya akhiri sampai di sini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.